Kesaktian Tribuana Tunggadewi. Saat pendiri Majapahit, Raden Wijaya meninggal, dari kelima istrinya, hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jayanegara dan dua orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat. Gayatri, istri Raden Wijaya memberi titah kepada putri pertamanya, Tribuana Tunggadewi untuk naik tahta menjadi ratu penguasa Majapahit. Tribuana bersedia, demi bakti kepada ibu. Dalam bukunya Slamet Muljana, Nagara Kretagama dan Tafsir Sejarahnya, 1979-135, menuliskan nama asli Tribuana Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Ia dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada 1329, dengan gelar Sri Tribuana Tunggadi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Ketika Jayanegara masih hidup, Tribuana Tunggadewi dan adiknya, Dyahwiyat, dilarang menikah. Jayanegara takut tahtanya terancam. Setelah Jayanegara tewas, pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat. Kemudian diadakan sayembara. TH, Pigiaud, Java Inte 14 TH Century, Asta di In Cultural History, 2001, 540 menuliskan, Tribuana Tunggadewi disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singhasari sedangkan Dyahwiyat kawin dengan Pangeran Kudamerta. Perkawinan Tribuana dengan Cakradara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruk. Tribuana memerintah didampingi suaminya, Kertawardhana. Pada tahun 1331, ia menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Di Pararaton disebutkan terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan panglima penumpasan Sadeng. Akhirnya Tribuana pun berangkat sendiri sebagai panglima menyerang Sadeng, didampingi sepupunya, Adityawarman. Dalam Nagara Kertagama diceritakan, pemberontakan Sadeng melawan kerajaan Majapahit adalah aksi pembalasan atas kematian Nambi. Ia dan Keta serta orang-orang Sadeng terlibat perang dengan pasukan Majapahit pada 1331 Masehi. Sadeng dan Keta juga Lumajang, merupakan wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Sadeng, Keta, dan Lumajang yang sama-sama merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Ketiganya berperan penting sebagai bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. M. Nasruddin Anshori CH dari Arbaningsih Soeleiman dalam Negara Maritim Nusantara, Jejak Sejarah yang Terhapus, 2008, menyebut Sadeng terletak di sebelah selatan Probolinggo. Ada pula yang meyakini bahwa Sadeng kini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Keta, seperti yang disebutkan dalam Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang, 1989, karya P.J. Suwarno, terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situbondo berada di seberang selatan Pulau Madura. Tribuana menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Orang-orang Sadeng dan Keta pernah menjadi bagian dari perjuangan Majapahit. Selain itu juga diperkuat oleh banyak prajurit tangguh dan ada yang pernah menjadi panglima perang andalan Majapahit, termasuk Wirota Wiragati, pemimpin Sadeng. Angkatan Perang Sadeng diperkuat pasukan Gajah Mada yang sebelum menjadi Mahapatih, diutus berunding dengan Sadeng dan Keta. Tapi pasukan Majapahit yang dipimpin Rakembar terlebih dulu mengepung Sadeng dan Keta sebelum kedatangan Gajah Mada yang membawa misi damai. Rakembar adalah salah satu perwira tinggi Majapahit dan menganggap Gajah Mada sebagai pesaingnya. Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang yang dulu mengeroyok Nambi hingga tewas adalah bawahan Rakembar. Rakembar berpendapat bahwa Sadeng dan Keta harus dihancurkan karena ingin melepaskan diri dari naungan Majapahit. Sadeng dan Keta bersiap melancarkan pemberontakan dengan melakukan perekrutan besar-besaran penduduk sipil untuk dijadikan prajurit. Agar pertikaian antara Rakembar kontra Gajah Mada itu tidak berujung gawat, maka Tribuana memimpin sendiri pasukan Majapahit untuk meredam pemberontakan di Sadeng dan Keta. Pemberontakan itu akhirnya berhasil dipadamkan. Gajah Mada berperan besar dalam kesuksesan era Tribuana. Saat dilantik menjadi Mahapatih pada 1334, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada era Tribuana Tunggadewi ekspansi besar-besaran dimulai. Tahun 1343, Majapahit menaklukkan Bali 3 tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara,
terutama di Sumatera, yang ditundukkan. Di buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, 2005, karya Slamet Muljana, Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat dalam Nagara Kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Sekitar 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit, pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang, dari Semenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei, Tumasik, Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Tribuana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Ia mendampingi Hayam Wuruk mengelola pemerintahan, meneruskan menaklukkan Nusantara. Majapahit mencapai puncak kejayaan.